Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Bersyukur sekali ya, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Walaupun secara online ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai beribadah, Lause mau mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama yuk berdiri dan mengambil sikap yang hormat dan siap untuk beribadah. Karena ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, shalom semuanya. Apakah sudah mandi anak-anak dan sudah siap untuk ibadah? Ayo semuanya kita mau siapkan ya. Baik itu tubuh kita yang sudah siap dengan mandi, pakai baju yang rapi dan kita ibadah ya. Hari ini, minggu ini itu minggu terakhir loh di bulan Desember dan juga minggu terakhir di tahun 2024 anak-anak. Nggak kerasa ya bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Namun anak-anak boleh melihat Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia selalu beserta kita bukan? Sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini. Kita mau bersyukur ya kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita akan beribadah pada Tuhan. Yuk. Lausemin ajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kami mau untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami boleh ya Tuhan untuk selalu meninggikan nama-Mu saja. Pimpinlah ya Tuhan kami semuanya agar kami dapat mengikuti ibadah dengan tertib dari awal sampai akhir. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayo langsung aja semuanya untuk berdiri dan kita akan memujikan hari Natal kini telah tiba. Semua bisa menyambut Tuhan dengan sukacita. Mari sama-sama kita berdiri. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, telah datang juru selamat dunia. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Pujikan kembali ya. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, telah datang juru selamat dunia. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus sudah datang dan jadi juru selamat kita semua. Nah, sekarang waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tetap kita akan pujikan lagu bertemakan Natal ya. Kita mau pujikan Dia lahir untuk kami. Kita pujikan dengan semangat sebab Yesus saja juru selamat kita, Sang Penebus. Mari sama-sama pujikan dengan sukacita. Boleh bertepuk tangan juga. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi ya, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lose Ivana. Lose senang sekali ya bisa bertemu dengan kalian lagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelum Lose menjelaskan, Lose ingin kalian melihat video ini terlebih dahulu. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Wah, aku mau menceritakan petualanganku nih. Beberapa waktu yang lalu, aku dan teman-temanku itu melihat sebuah bintang. Tapi bintang ini berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Bintang ini sangat terang. Dan ketika kami cari ya di buku, bintang itu melambangkan kelahiran seorang raja. Wah, kami sangat berdebar-debar ya. Wah, seperti apakah raja ini? Lalu, aku dan teman-temanku memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Karena bintang itu adalah bintang seorang raja, maka aku tidak lupa mempersiapkan persembahan. Nah, ini dia ya, kita bawa persembahan. Aku sudah mempersiapkan emas, kemenyan, dan mur untuk sang raja itu. Lalu kami berjalan ya, aku dan teman-temanku berjalan mengikuti bintang itu. Kemudian kami sampai di Yerusalem. Lalu kami bertanya kepada orang-orang di sana, apakah kamu tahu raja yang dilahirkan itu, raja yang baru saja dilahirkan, di manakah dia? Wah, tapi ternyata banyak yang bingung ketika kami bertanya seperti itu. Kemudian ada seorang raja yang memanggil kami ketika dia mendengar bahwa kami bertanya kepada orang-orang tentang seorang raja yang baru lahir. Namanya siapa ya? Namanya adalah Raja Herodes. Nah, kami bertemu dengan Raja Herodes. Kemudian Raja Herodes memanggil para ahli kitab ya untuk memberitahu kami di mana kira-kira sang raja itu akan dilahirkan. Nah, ternyata menurut kitab mereka, raja tersebut akan dilahirkan di kota Bethlehem. Nah, kemudian kami berencana akan pergi ke Bethlehem.
Lalu raja itu memanggil kami. Dia bilang dia juga ingin menyembah anak itu. Dan dia berpesan kepada aku dan teman-temanku bahwa ketika kami sudah menemukan raja itu, kami harus kembali kepada Raja Herodes dan memberitahu dia di mana tempatnya supaya dia juga boleh menyembah raja tersebut. Oke, lalu kami berangkat menuju ke Bethlehem. Nah, kami terus mengikuti bintang itu sampai pada suatu rumah. Kami bertemu dengan Ibu Maria dan anak itu. Namanya adalah Yesus. Nah, kami menyembah anak tersebut ya. Dia adalah seorang raja orang Yahudi. Lalu kami mempersembahkan persembahan yang sudah kami siapkan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kami sangat bersuka cita karena sudah boleh bertemu dengan sang raja yang baru dilahirkan itu. Lalu setelah itu kami berencana mau memberitahu Raja Herodes. Tapi ternyata kami diberitahu dalam mimpi bahwa kami tidak boleh kembali kepada Herodes. Akhirnya kami pulang ke negeri kami melalui jalan yang lain. Nah, sampai sini dulu ya ceritaku teman-teman. Bye. Oke, sudah dilihat ya videonya. Nah, anak-anak, tadi kalian melihat cerita dari orang Majus ya. Dia yang mengikuti bintang, lalu dia senang sekali bisa bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Dan dia juga memberikan persembahan. Anak-anak, ini kan bulan Desember. Kita kan merayakan Natal ya. Nah, ketika kalian merayakan Natal, apa yang ada di pikiran kalian? Apakah kalian memikirkan baju baru, pesta, acara-acara ya? Atau kalian mengingat bahwa Natal ini adalah kelahiran Tuhan Yesus? Nah, kalau Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus, berarti setiap kali kita merayakan Natal, kita seperti merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Betul apa tidak? Nah, kalau ketika kalian berulang tahun, nah, teman-teman kalian yang ikut merayakan kira-kira ngapain? Wah, pasti memberi selamat ya. Kadang bawa juga hadiah, bawa kado. Nah, sama juga seperti kita. Ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sempurna. Mau datang ke dunia jadi manusia yang tidak sempurna, yang serba terbatas, ya. Meskipun dia adalah 100% Allah dan 100% manusia, tapi menjadi manusia adalah suatu bentuk yang terbatas ya, tidak seperti Tuhan. Tapi Tuhan itu mau menjalani kehidupan sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita orang berdosa. Nah, ketika kita sudah mengingat hal itu, nah ketika kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus nih, kita merayakan Natal, maka kita sudah seharusnya memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus. Kita harus kasih kado nih buat Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kalian mau kasih kado apa untuk Tuhan Yesus? Seperti tadi kalau orang Majus itu dia memberikan emas, kemenyan, dan mur. Kira-kira kalau kalian mau kasih apa? Mungkin kalian bilang, loh aku kan masih anak-anak ya, aku nggak punya uang untuk beli hal-hal seperti itu. Nah, anak-anak jangan khawatir, kalian bisa memberikan persembahan hati kalian untuk Tuhan. Ya, bagaimana caranya memberikan hati? Kalian boleh memberikan kasih kalian ya, kasih dan penghormatan kalian buat Tuhan. Contohnya bagaimana? Dengan kalian sering berdoa kepada Tuhan ya, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau yang paling gampang begini, kalian rajin baca Alkitab. Nah, kalian cinta dengan firman Tuhan, kalian mau belajar firman Tuhan. Atau ketika kalian datang ke sekolah minggu, datanglah tepat waktu, gunakanlah pakaian yang sopan untuk menghormati Tuhan.
dengan hal-hal kecil seperti itu, dengan kalian datang tepat waktu, kalian bawa Alkitab, kalian memuji Tuhan dengan semangat, kalian dengar firman, itu sudah menunjukkan kasih kalian kepada Tuhan. Itu adalah hadiah kalian kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana anak-anak? Maukah kalian memberikan persembahan untuk Tuhan? Maukah kalian memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan? Hati kalian sendiri, kasih kalian untuk Tuhan. Mau ya? Nah, sekarang kita akan ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di momen Natal ini kami belajar mau memberikan persembahan, mau memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak punya banyak uang, kami tidak punya banyak harta, tapi kami mau memberikan hati kami untuk Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa membuat Tuhan bersuka melihat tingkah laku dan perbuatan kami. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mempersembahkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Everything I am, everything I'll be, I'll give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, I'll give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat anak-anak berikan melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Saat ini ibadah kita sudah selesai, yuk kita semua bangkit berdiri. Karena kita mau menerima berkat dari Tuhan. Ya, arahkanlah hatimu adik-adik untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Halo parents semuanya, perkenalkan saya Geraldine Dea Putri, saya adalah pembina sekolah minggu dan saat ini saya ingin menyampaikan tentang updatean YouTube sekolah minggu. Jadi per Januari 2025 YouTube sekolah minggu akan dihentikan, tapi ada kabar baiknya juga bahwa semua kabar, semua updatean tentang sekolah minggu
Jadi di platform ini parents bisa mendapatkan kabar tentang ibadah anak, tentang event anak, semuanya ada di sini. Jadi diharapkan para parents bisa follow akun Instagram SM Dunia Baca. Itu saja pengumumannya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Wah, kita sudah selesai ya untuk beribadah dan anak-anak sudah hebat semuanya. Sudah mengikuti ibadah dengan baik dan tertib. Happy New Year for all. Bentar beberapa hari lagi ya. 2 hari lagi kita sudah mau akhir tahun. Dan akhirnya kita menyambut tahun baru. Anak-anak, tahun baru berarti semangat baru ya. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan jangan lupa terus jadi anak Tuhan yang taat. Oke, sampai jumpa. God bless you all. Happy Sunday.